kelengkapan dalam jalur zonasi kita sampaikan hingga tidak melihat petanya. Nah, kemudian yang menggunakan surat keterangan domisili wajib minimal sudah 1 tahun terlama di alamat sesuai dengan domisili. Dan domisili yang sudah surat keterangan domisili yang telah beda dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu ada surat keterangan domisili, orang tua yang membuat pernyataan yang domisili di daerah tertentu, kemudian misalkan diketahui oleh hakim dan dibuat di daerah berbeda. Untuk yang domisili tahun ini dikeluarkan oleh hadus, diketahui oleh kepala desa terluar. Makanya nanti teman-teman yang SMA tentunya harus mencermati karena kita tidak siapkan surat keterangan format surat keterangan domisili. Nanti teman-teman SMA harus mencermati isi dari surat keterangan domisili yang digunakan dalam jalur zonasi. Nah, surat keterangan domisili ini adalah menjadi kewenangan dari aparat penguasa wilayah bersangkutan. Diberikan atau tidak itu kewenangan dari aparat penguasa wilayah tersebut. Kita tidak masuk ke ranah itu. Nanti yang bisa menunjukkan di sini sebagai ketentuan pengganti kata, kemudian isi surat keterangan domisili itu menyatakan 1 tahun minimal sudah lama di alamat tersebut dikeluarkan oleh hadus, diketahui oleh HDS atau lurah. Itu sudah sesuai dengan ketentuan. Nah, kemudian kalau prioritas untuk tahun ini yang prioritasnya adalah memang tidak ada pembobotan nilai antara kakak dan surat keterangan domisili, tetapi ada skala prioritas. Artinya di zonasi siswa tertentu, misalnya SMA 1 dari pasar menerima siswa 100 di jalur zonasi yang menggunakan kakak 150 misalnya, artinya yang diskresi adalah yang atas. Yang akan semua yang 100 masuk atas domisili, walaupun ada yang daftar pakai domisili pasti sudah tersisih dari awal. Kemudian kalau pendaftaran yang misalnya di bawah 190 berarti yang 10 tidak terbuka dan surat keterangan domisili. Nah, itu yang perbedaannya dari tahun sebelumnya. Kalau menggunakan data, ini teman-teman verifikator atau operator di SMA itu bermakna dari alamat siswa. Setidaknya sekolah menjadi sekolah SMA itu mengetahui kondisi alamat di lingkup wilayah zonasi dari sekolah tersebut. Ini apalagi sekolah yang ada di misalnya di pedesaan yang tidak ada dan tidak ada jalan, tidak ada nomor yang memberikan alamat dan ini adalah pekerjaan yang sangat berat dari pemerintah dari wilayah berbeda. Nah, itu jadi Bapak Ibu walaupun di SMK wajib untuk mengetahuinya. Kemudian jalur sekolah dengan perjanjian. Karena ini ada beberapa SMK kita yang ada perjanjian dengan desa adat, tiganya rasanya ada kelelawan, dan yang lainnya. Nah, kuota jalur sekolah perjanjian untuk SMK kuotanya ada di kuota jalur ranking nilai rapor yang 55%. Nah, kemudian yang diprioritaskan yang ada perjanjian adalah pemenuhan dulu di jalur yang ada perjanjian. Artinya anak-anak yang menggunakan jalur perjanjian ini diprioritaskan sesuai dengan kuota yang ada di jalur ranking nilai rapor. Tetapi ini pun kuotanya adalah di masing-masing kompetensi. Di masing-masing kompetensi. Karena pengalaman tahun-tahun sebelumnya pasti yang favorit bagi anak-anak kebanyakan kalau tahun-tahun sebelumnya adalah di perhotelan dan ya, nanti seandainya lebih anak yang menginginkan di kompetensi tersebut, nah inilah sekolah-sekolah dan tokoh ada yang ada perjanjian ini melakukan koordinasi lebih awal. Di awal lakukan koordinasi dengan pengacara, kemudian tekankan peserta didik atau siswa yang bisa di jalur ini.
Tentunya ini adalah atas dasar rekomendasi dari desa adat tersebut, supaya tidak terjadi nanti anak yang tertekan karena mungkin famili atau keluarga yang dimasukkan dari rekomendasi untuk bisa mengikuti jalur sekolah dengan perjanjian. Ini mohon hati-hati karena tidak saja kita yang mengetahui, semua orang bisa. Ya, nanti maksud baik kita menolong orang, nanti yang mendapat permasalahan adalah kita. Nah, itu yang untuk sekolah dengan perjanjian, artinya lebih awal lakukan koordinasi dengan pihak desa adat atau tokoh-tokoh yang ada di lingkup perjanjian tersebut. Nah, kemudian jalur afirmasi itu keluarga kita berhubung. Kalau di SMK itu ada 30%, masing-masing potensi juga dibagi. Masing-masing potensi yang 30%. Nah, kemudian persyaratan sudah jelas, kartu-kartu yang bisa digunakan. Jelas, hanya kita permasalahan seperti tahun lalu adalah KIS BPJS, KIS yang warna hijau. Nah, kami sudah melalui kepala sekolah yang ada di kecamatan juga sudah koordinasi dengan kepala SMP untuk minta data lebih awal anak-anak yang punya KIS. Tentunya yang bersangkutan pun kadang-kadang tidak bisa membedakan. Nanti jangan sampai terjadi kalau yang bersangkutan yang KIS PBI pasti tidak tahu kalau yang KIS umum, karena kita sebutkan BPJS KIS penerima bantuan, itu dia merasa kalau sudah punya KIS dia berhak di jalur ini. Nah, inilah awal kita sudah minta ke SMP untuk mendaftar. Nanti kami di provinsi akan koordinasi dengan BPJS, mudah-mudahan sebelum proses pendaftaran data tersebut sudah didapatkan dari BPJS. Sehingga Bapak Ibu nanti kalau ada yang daftar dengan KIS bisa mengecek atau melakukan verifikasi berdasarkan data yang diberikan oleh BPJS. Nah, seandainya pun karena data yang kami harapkan dari SMP tidak semuanya proaktif memberikan data. Bahkan teman-teman SMA, SMK yang ditugaskan pun akan menyampaikan bahwa dari pihak sekolah ada yang tidak terbatas ya, kan tidak menyampaikan data. Nah, ini pun kita tidak bisa nanti tentu saja bahwa SMP tidak menyampaikan data ke kita sehingga kita anak-anak ini tidak. Ini nanti memang teman kita salah satu teman operator Pak Dewo dan SMA Ukur sudah membuat tutorial bisa untuk mengecek KIS mana PBI mana umum secara mandiri. Nanti akan dijelaskan yang dari Telkom bagaimana kita bisa menentukan mana KIS PBI mana KIS umum dari aplikasi atau link ke BPJS. Tutorialnya sudah disiapkan seperti apa langkah-langkah yang harus kita. Nanti seandainya data yang kita dapatkan dari BPJS tidak lengkap, ada wajah KIS untuk menentukan itu, mudah-mudahan ini bisa digunakan. Nah, kemudian ada beberapa teman-teman menanyakan kemarin juga apakah dasar perhitungan nanti berdasarkan pembuatan kartu atau seperti apa perhitungannya. Di jalur afirmasi tidak ada perhitungan. Semua kartu-kartu yang digunakan yang disyaratkan sesuai dengan unit kita, kalau itu dipakai nanti dokumen kelengkapannya berarti dia sudah memenuhi persyaratan. Tetapi karena ada batasan kuota, tentunya ini kalau melebihi dari 30% ya kalau lebih 30% ini harus ada dasar karena ada pembobotan masing-masing kartu tersebut. Nah, dasar seleksinya sesuai dengan ketentuan yang ada di kita dan juga sudah mendapatkan harmonisasi dari Kemendagri. Sebenarnya kita awal konsep kita begitu lebih dari 30%,
rankingan atau yang diterima nanti yang miskin ini berdasarkan ranking nilai UN untuk dijadikan. Oke. Karena dari pusat, dari Kemendagri tidak dibolehkan di jalur afirmasi menggunakan nilai rapor atau nilai UN sebelumnya, hanya dibolehkan begitu melebihi batas kuota masing-masing kompetensi. Dasarnya adalah memprioritaskan anak yang usianya lebih tua. Makanya di saat verifikasi Bapak Ibu juga harus mencocokkan tanggal lahir yang ada di sistem di database anak dengan akte lahir atau surat keterangan lahir yang diunggah sebagai persyaratan di jalur afirmasi. Karena umur begitu melebihi pendaftarnya, umur menentukan mana yang tidak. Jadi saat verifikasi ini yang harus Bapak Ibu perhatikan dengan benar. Apapun itu, walaupun di database-nya mungkin umur lahirnya lebih yang diupload lebih mudah, tentunya dokumen yang kita pakai dasar adalah tetap akte atau surat keterangan lahir yang di siswa tersebut. Nah, kemudian banyak juga menyampaikan bahwa siswa memang betul-betul miskin, tetapi kartu masih proses, atau kartu masih proses yang memiliki kartu sesuai dengan persyaratan untuk di jalur afirmasi. Memang kita bolehkan, tetapi melalui kepala sekolah, kalau ada anak-anak yang seperti ini, betul-betul memang dia dari keluarga miskin, kemudian sudah ada surat keterangan misalnya dari instansi yang berwenang, mungkin dari dinas sosial atau yang lainnya. Nah, ini kepala sekolah yang punya tugas untuk berkoordinasi kepala PD kami di dinas pendidikan. Artinya koordinasi kalau di menurut pertimbangan pimpinan di sini, oke, silakan yang menggunakan surat keterangan kita bolehkan, lalu sekolah. Tetapi kita perlu cermati karena ada batasan kuota, nanti supaya tidak terjadi, karena begitu melebihi kuota nanti dasar seleksi adalah umur, jangan sampai terjadi nanti yang menggunakan kartu sudah sesuai dengan persyaratan di Juknis dikalahkan dengan surat keterangan sendiri. Surat keterangan dari anak tersebut memang miskin. Kalau artinya jangan sampai terjadi seandainya dibolehkan dengan surat keterangan dari instansi mungkin kartunya belum keluar dalam proses, tetapi nanti kita cermati supaya jangan terjadi nanti yang sudah punya kartu dikalahkan oleh surat keterangan karena umurnya mungkin lebih muda yang menggunakan kartu. Dan tentunya Bapak Ibu ini dapat memetakan, tolong dipetakan berapa sudah pendaftarannya melalui jalur afirmasi. Nanti begitu sudah melebihi yang menggunakan kartu dari 30%, tentu surat keterangan yang menggunakan surat keterangan ini jangan didaftarkan. Walaupun sudah mendapatkan persetujuan dari Dinas Pendidikan Provinsi bahwa surat keterangan itu boleh dilakukan untuk mengganti kartu karena anak ini memang miskin dan kemudian kartunya masih dalam proses. Karena nanti seandainya nanti terjadi surat keterangan yang lolos dan itu tidak lolos, ini masalah. Nah, karena kita membagikan yang di luar dari ketentuan yang ada. Ini perlu komunikasi. Nanti saat pendaftaran dari jalur afirmasi, Bapak Ibu terus update berapa jumlah yang sudah daftar, tentunya jumlah yang daftar itu adalah yang telah diverifikasi dan makanya ini juga kami lakukan penambahan strategi untuk proses verifikasi. Pendaftaran 3 hari, verifikasinya 4 hari. Nah, di saat verifikasi ini kita masih bisa lakukan apapun terkait dengan update data bagi siswa-siswa yang sudah mendaftar.
Dan juga pilihan sekolah bahwa itu ini semati dan masing-masing itu kalau di SMA dia boleh 2 SMA di luar zonasi maupun di dalam zonasi. Zonasi bisa 1 di dalam zonasi, bisa 1 di luar zonasi, bisa dua-duanya di luar zonasi. Ini kalau yang SMA, kalau yang SMK kita bolehkan, makanya kita untuk kali ini bolehkan 2 kompetensi. Artinya kalau misalnya ini karena Bapak Ibu bisa arahkan atau pilihan keduanya di kompetensi yang satunya. Kalau siswanya mau, kalau tidak mau ya apalagi bisa kita paksakan untuk kemampuan dan kita. Nah, itu pilihan sekolah untuk diambil nasi. Nah, kemudian lanjut jalur pilihan orang tua. Ini ada di SMA. Jadi banyak sekali pertanyaan kita terkait dengan pertanyaan bagaimana kalau bagaimana kalau anak guru, karena di Permendikbud 44 untuk jalur pembinaan tugas orang tua bisa untuk anak guru hanya seperti itu saja penjelasannya. Ini penjelasan lanjutnya tidak tahu apakah langsung terima, apakah dia mengikuti ketentuan yang ada di jalur pembinaan tugas orang tua. Nah, karena di Permendikbud 44 tidak lanjutannya secara rinci menjelaskan ketentuan di anak guru atau anak pegawai yang berada di sekolah, kita sudah Bapak Kepala Dinas sudah mengambil kebijakan hal-hal yang menyangkut jalur perpindahan tugas orang tua atau wali. Yang pertama menunjukkan surat penugasan atau surat pindah tugas. Memang di jalurnya namanya jalur perpindahan tugas, tetapi yang tugas dari awal pun kita bolehkan. Tugas pun kita bolehkan, tetapi bagi karena penugasannya atau pindah tugas yang berada di luar zonasi sesuai dengan alamat kakak. Mudah-mudahan ini teman-teman yang SMA yang ikut secara daring ini penjelasannya karena ini sudah berulang kali, tapi masih saja ada yang menanyakan ini. Kemudian surat keterangan tertinggal sanksi atau dari atasannya dilengkapi oleh kardus di wilayah tempat tinggal yang bersangkutan. Nah, ini artinya karena penugasan dia berkata misalnya ini tidak mencakup di antar kabupaten atau di satu kabupaten. Kalau dia berada di luar zonasinya karena penugasan, dia berhak mengikuti jalur perpindahan tugas orang tua. Yang penting ketentuannya ada penugasan, kemudian ada surat keterangan dari atasannya bisa diikuti. Termasuk anak guru pun. Halo, swasta tuh seri di pustaka saya bisa mengikuti ini. Potong absensi murid yang saya di mejanya absensi jangan. Ini Pak Dalam menjaji itu. Ya fotokan ya. Kemudian jaga Januari Maret kayaknya 3 bulan ya. Karena sudah di SDK. Terima kasih. Pasar. Yo. Bapak tinggal di pasar, misalnya di daerah Hubung atau di pasar Kata. Kata Bapak masih di Ransel. Kata masih di Ransel, tapi Bapak sudah bertempat tinggal di pasar Kata. Nah, anak Bapak berkeinginan untuk melanjutkan SMA, walaupun tamat anak Bapak di Ransel atau dimanapun lah, ya. Kalau berkeinginan masuk SMA di Denpasar, tentunya secara ketentuan sudah terpenuhi. Penting ada surat penugasan, ada surat pindah tugas, kemudian ada surat keterangan tempat tinggal dari instansi dari kepala sekolah diketahui oleh kepala usul. Bapak Ibu bisa ikuti. Tetapi pilihan sekolahnya nanti kalau di SMA misalnya, tentu pilihan zonanya yang ada di Denpasar sesuai dengan alamat tempat tinggal. Zona pilihan sekolahnya adalah sesuai dengan alamat tempat tinggal di mana bertugas yang bersangkutan. Bapak ya, ini yang menjadi masih banyak pertanyaan dari terutama teman-teman guru terkait dengan karena di Permendikbud 44 ada boleh untuk anak guru. Nah, kemudian karena ini di SMA kuotanya hanya 5%, nanti
Jadi seandainya melebihi dari 5% yang memenuhi persyaratan, nanti menggunakan kedekatan jarak rumah dengan titik koordinat sekolah. Nah, ini menjadi tugas tambahan dari teman verifikator di SMA untuk menentukan titik koordinat alamat tempat tinggal dengan titik koordinat sekolah. Begitu di ranking terakhir di 5%, alamat rumahnya jaraknya sama, umur yang menentukan mana yang lebih kuat yang prioritas untuk diterima. Kita lanjutkan jalur sertifikat prestasi. Jadi dari tahun ke tahun pasti ini yang sangat-sangat menyita perhatian kita. Banyak hal-hal yang timbul di saat kita lakukan pendaftaran atau teman-teman bisa lakukan verifikasi. Secara ketentuan sama seperti tahun lalu. Secara ketentuan sama seperti tahun lalu. Kalau di SMK, jalur sertifikat prestasinya ada 15%, 5% untuk akademis, 5% non akademis, dan 5% untuk seni budaya Bali. Sertifikat prestasi tersebut di Permendikbud disyaratkan minimal diperoleh jangka waktu 6 bulan sebelum pelaksanaan PPDB, kemudian maksimal 3 tahun terakhir. Tetapi kalau ada di luar ini, makanya di Unisika kita tambahkan yang penting anak tersebut saat memperoleh sertifikat prestasi adalah statusnya di SMP. Kalau nanti anaknya berprestasi, dia tahun lalu tidak ikut PPDB, tahun ini dia ikut, tentunya kalau dia punya sertifikat prestasi yang diperoleh di saat kelas 1 SMP, tentunya sudah yang penting sertifikat prestasi tersebut didapatkan di saat dia statusnya SMP. Kita bolehkan sesuai dengan ketentuan. Namun sertifikat tidak wajib. Untuk tahun ini kita tidak wajib karena situasi saat ini pandemi seperti ini. Kita tidak wajibkan kalau disahkan dalam kasusnya, kalau tidak pun tidak terima. Kemudian karena ada persyaratan lampiran asal peserta yang mengikuti lomba tersebut sebagai lampiran sertifikat prestasi yang diunggah atau dipakai persyaratan ini wajib untuk dilampirkan kalau yang bisa memperoleh lampirannya. Kalau yang memperoleh lampirannya. Karena di ketentuan level-level internasional, nasional, dan provinsi ada batasan ketentuan minimal asal peserta yang mengikuti. Asal peserta yang mengikuti. Misalnya level provinsi, kalau tidak salah minimal 5 kabupaten. Level provinsi. Level internasional dari 5 provinsi. Level internasional minimal 3 negara. Lampiran asal peserta kita tidak wajibkan dari dikeluarkan dari panitia penyelenggara. Kalau dia bisa dari panitia penyelenggara, alangkah bagusnya. Kemudian bisa lampiran itu dikeluarkan oleh instansi pengirim, misalnya level provinsi, level nasional. Yang mengirim adalah Dinas Pendidikan Provinsi Bali untuk anak ini bisa ikut ke nasional. Tentunya lampirannya ini bisa dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan atau siapa yang menangani kegiatan ini di Dinas Pendidikan. Misalnya di bidang SMA, di bidang SMK, atau kami di UPD. Seandainya ini pun sulit didapatkan dengan situasi ini, bisa dikeluarkan oleh SMP di mana kawan-kawannya SMP-nya bahwa lomba ini diikuti oleh peserta misalnya provinsi asal peserta dari kabupaten ini, ya,
dari kabupaten ini, sehingga minimal batasan 5 kabupaten. Oke, dari sekolah di mana anak tersebut tamat tidak boleh. Nanti seandainya batasan minimal keikutsertaan peserta itu tidak terpenuhi, nanti bobotnya diturunkan satu level di bawahnya. Walaupun yang internasional levelnya hanya diikuti oleh satu negara, Indonesia saja. Walaupun ada Jepang dan lainnya di Indonesia, tetap yang diikuti oleh satu negara. Yang inilah nanti bobotnya menjadi bobot nasional. Kenapa tidak dilakukan? Karena banyak sekali lomba-lomba rekornya tinggi. Misalnya pertama yang diselenggarakan oleh adik-adik kita, himpunan mahasiswa misalnya, MIPA internasional. Memang yang mengundang dari negara-negara Malaysia atau yang lain-lainnya, tetapi yang ikut hanya dari Indonesia saja. Oke, memang levelnya internasional karena dia mengundang dari berbagai negara, cuma ikut sertaannya hanya dari satu negara. Nah, inilah secara ketentuan minimal batasan peserta tidak menjadi satu bobot di bawah. Nah, kemudian kalau dia tidak bisa melampirkan, dia otomatis bobotnya. Nah, kemudian bagi yang sertifikat diperoleh secara perjanjian ini artinya jenis lomba yang sama, event yang sama, ada seleksi misalnya di tingkat kabupaten, ada seleksi tingkat provinsi, kemudian ada baru dia bisa mengikuti tingkat nasional. Nah, ini terutama dilakukan atau dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau yang cabang-cabang lapangan. Ini misalnya ada seleksi di kabupaten, kemudian kemenangan kabupaten diikuti di provinsi diseleksi, menang ke nasional, nasional merupakan juara, mendapatkan. Nah, sertifikat seperti inilah, misalnya dia juara 1 di nasional, bobot nilainya ditambah satu level bobot di bawahnya. Artinya dia nasional, kalau ketentuan dari ini bobotnya nasional, kemudian karena levelnya ditambah lagi satu level di bawahnya bobot di provinsi. Oke, itu maksudnya. Nah, kemudian panitia sekolah bisa verifikasi berhak menentukan mengelompokkan kembali jenis sertifikat yang digunakan oleh pelamar siswa. Ini artinya Bapak Ibu bisa melihat sertifikat yang digunakan oleh siswa masing-masing. Misalnya, karena di sistem nanti dipraktekkan di sistem kita, nanti ada fitur-fitur di jalur sertifikat prestasi, ada pilihan akademis, non akademis, dan seni budaya tani. Tentunya nanti seandainya anak itu dalam menentukan atau memilih fitur salah, karena dia hari, dia nanti diklik di akademis atau non akademis sudah terulang. Nanti Bapak Ibu di saat verifikasi dipantik kembali jenis sertifikatnya, misalnya kalau dia seni tari Bali, dia tentunya lebih condong pas di seni budaya Bali. Bapak Ibu di sekolah, panitia di sekolah berhak untuk memindahkan sesuai dengan jenis sertifikat yang diperoleh siswa tersebut. Oke. Tetapi sekolah tidak bisa bisa. Ini artinya di sekolah misalnya ingin mendapatkan anak-anak yang berprestasi di bidang pencaksilat atau di SMK, contoh 3 sekolah misalnya karena dia SMK seni ingin mendapatkan anak-anak yang hanya bersertifikat di lomba seni tari misalnya atau seni tabuh. Ini tidak boleh kita lakukan.
Kita tidak boleh melakukan atau menentukan di sekolah hanya menerima sertifikat prestasi. Kita itu tidak boleh. Kasih atau jalur sertifikat prestasi ini adalah sebagai penghargaan bagi siswa yang berprestasi untuk dia bisa memilih sekolah di mana keinginan anak tersebut untuk melanjutkan pendidikannya. Contoh, siapa tahu dia memperoleh sertifikat olahraga, tidak silat, tetapi dia punya skill menari atau dia ingin memperdalam tari, misalnya. Dia mendaftar ke SMK tidak Suwati memilih profesi seni tari. Apakah teman di SMK tidak bisa dapat menjadi ini sertifikatnya olahraga? Tidak boleh. Begitupun mungkin anak yang mendapatkan sertifikat hanya lomba tari, misalnya di dia mendapatkan terus dia memilih sesuai dengan pilihan dari siswa tersebut. Kemudian lanjut ranking ini rapor kita tidak bahas lagi dasar kenapa 4 faktor saja. Ini sudah menjadi kebijakan dan sudah menjadi perjalanan panjang dalam menentukan. Nah, kemudian yang Bapak Ibu perlu verifikasi adalah terkait dengan pilihan sekolah. Karena di jalur ranking rapor, pilihan sekolah itu bisa memilih di SMA, kalau yang memilih utamanya SMA, dibolehkan 2 kompetensi di 1 SMA. Kemudian kalau dia pilihan utamanya di SMA, dia bisa memilih 4 kompetensi, maksimal 4 kompetensi, dengan maksimal 2 di 2 SMA. Dan 1 SMA, artinya keinginan yang tidak dapat di SMA, dia ini juga di SMA. Nah, 4 kompetensi di 2 SMA, ini maksudnya bisa saja ke-4 kompetensi di 1 SMA. Bisa 4 kompetensi di 2 SMK, mungkin 3 kompetensi di SMK A, 1 kompetensi di SMK B. Oke. Tetapi tidak dibolehkan 4 kompetensi atau di 2 SMK. Misalnya 2 kompetensi di SMK A, 1 kompetensi di SMK B, kemudian 1 kompetensi di SMK C. Secara sistem sudah tidak dibolehkan. Kemudian ini Bapak perlu praktekkan nanti, terutama yang jalur ranking rapor. Karena kemarin sistem yang sudah disiapkan oleh pihak Telkom masih bisa menimbulkan salah tafsir atau kesulitan bagi anak kita. Karena kemarin salah ada ditempatkan di jalur SMA. Memang disebutkan jalur ranking rapor SMA tapi ditempatkan di SMA. Nah, ini supaya nanti tidak menimbulkan permasalahan, dari komunikasikan dengan pihak Telkom dan bisa diakomodir sehingga nanti anak-anak dengan jelas bisa melihat di jalur ranking rapor. Kalau dia misalnya memilih utamanya SMA, dia bisa memilih SMA-nya 1 SMA, 2 SMA, kemudian 3, 4 baru kompetensi di SMA. Tapi 2 kompetensi itu di 1 SMA. Itu yang utamanya memilih SMA. Kemudian yang utamanya ini di SMK, keinginannya lebih besar dari SMK. 1 kompetensi ini, SMK ini, nah, ini coba praktekkan saya sendiri di dalamnya seperti apa, itu yang sudah disiapkan. Nanti kalau ada hal-hal yang masih menimbulkan keraguan bagi anak-anak kita dan juga keraguan bagi teman-teman bisa verifikasi, nanti mau dipraktekkan kalau ada hal yang kurang mau masukkan sarannya. Karena kita masih ada waktu untuk melakukan media.
Dan kemudian Bapak Ibu, format surat keterangan nilai rapor. Memang formatnya sudah kita siapkan sebagai lampiran juknis, tetapi perlu dicermati kembali karena di sana di klausul terakhir di penutup ada kata-kata dan apabila terbukti tidak benar bersedia diproses sesuai peraturan perundangannya. Kenapa kita isi ini? Ini adalah untuk menguatkan karena ini menjadi kewenangan ranah sekolah masing-masing. Kemudian sudah keterangan nilai rapor ditetapkan oleh kepala sekolah. Kita hanya menerima dokumen dari sekolah, kita tidak lakukan cross check atau verifikasi lagi dengan rapor masing-masing anak. Tentunya dengan kalimat ini artinya segala sesuatu yang ada di dalamnya kepala sekolah yang mengeluarkan dia yang bertanggung jawab. Yang penting Bapak Ibu di saat verifikasi, karena seperti yang sampaikan tadi di database nanti di database nilai rapor yang ada di sistem PPDB bisa saja pihak sekolah salah mengikutnya, bisa saja katanya tidak dalam verifikasi. Bapak Ibu berhak nanti seandainya nilai rapor yang ada di database di sistem PPDB yang ada di surat keterangan nilai rapor, kemudian kita Bapak Ibu bisa diterima di database-nya dengan surat keterangan nilai rapor. Ini akumulasinya. Nah, Bapak Ibu, lanjut kita alur pendaftaran. Karena sekarang ini semua online, kalau dulu kan ada yang jalur-jalur tertentu harus ke sekolah dulu, verifikasi berkas baru didaftarkan oleh sekolah. Karena sekarang semua jalurnya online, tentunya ada siswa-siswa kita yang database-nya ada di yang bisa daftar dengan mengikut datanya sesuai dengan panduan yang ada di sistem PPDB-nya. Nah, tentunya ini adalah mungkin kelewatan di database sistem database nilai rapor yang dikirim oleh teman-teman kita di SMP, atau seperti apa. Kemudian tamatan luar Bali di jalur-jalur tertentu dia bisa mengikuti karena tidak mengisyaratkan zonasi. Kemudian anak yang tamatan tahun sebelumnya, tentunya database-nya tidak ada di sistem PPDB. Karena seperti ini dia akan mengikut sendiri di sistem PPDB. Nah, tentunya yang seperti ini pencermatan kita lakukan di saat verifikasi. Nah, kemudian nanti ini lebih ini formatnya seperti apa saja yang bisa alat yang digunakan untuk scan dokumen tersebut nanti lebih banyak akan dijelaskan oleh dari pihak Telkom. Selanjutnya Bapak Ibu terkait dengan alur pendaftaran sampai proses verifikasi nanti sampai proses pendaftaran kembali secara sistem nanti akan dijelaskan oleh pihak Telkom. Tetapi ada beberapa hal yang ingin ditekankan di saat verifikasi oleh panitia sekolah. Karena panitia memiliki kewenangan, panitia sekolah memiliki kewenangan untuk menolak dokumen kalau tidak sesuai dengan ketentuan. Tetapi dengan alasan nanti dipraktekkan, mungkin di fitur ininya sudah disiapkan, misalnya dokumennya apa, surat keterangan ini ditolak, kemudian alasannya apa, nanti coba dipraktekkan, kalau memang masih perlu disempurnakan, sampaikan saja pihak penyedia. Menerima atau menolak, itu kewenangan dari tim verifikator yang ada. Kemudian peserta nanti bisa melihat sudah diterima atau tidak. Jika tidak, terlihat alasan di sana. Memang kita PPDB ini
basis online keseluruhan, tetapi ada hal-hal tentunya tidak bisa kita selesaikan. Nah, nanti seandainya ada siswa secara verifikasi ditolak karena tidak sesuai dengan ketentuan, dia berhak melakukan klarifikasi ke pihak sekolah. Ini wajib. Kalau dia sudah menerima, tentunya dia kalau tidak lakukan klarifikasi, tentunya dia sudah menerima apa dari hasil verifikasi dari teman-teman sekolah. Kalau dia masih melakukan atau dia punya dokumen yang sesuai dengan yang disyaratkan, nanti peserta yang ditolak ini bisa lakukan klarifikasi ke sekolah. Oke. Nanti seandainya apa yang disampaikan dokumen usulannya benar sesuai dengan ketentuan, pihak panitia di sekolah akan mendaftarkan kembali, langsung dia secara verifikasi diterima. Memang awalnya anak-anak yang ditolak harus ulang mendaftar secara online. Nah, ini takutnya kita, mudah-mudahan yang hal ini tidak banyak terjadi yang kita tolak. Takutnya kita nanti bisa mengulang daftarnya di saat-saat terakhir penutupan pendaftaran. Nah, kita verifikasi, dia juga belum memenuhi persyaratan tertolak. Nah, kapan dia lagi lakukan? Dan kebijakan pimpinan, walaupun situasinya seperti ini, tetapi yang ditolak nanti tetap diberikan kesempatan verifikasi ke sekolah. Tentunya pihak sekolah menyiapkan alur-alur atau tahapan-tahapan di sekolah supaya tetap mengikuti protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Mudah-mudahan yang ditolak mungkin yang 1-2 atau tidak banyak, tinggal harus ya. Kemudian Risma. Bapak Ibu juga cermati surat pernyataan orang tua karena ini penting, karena kita hanya melihat dokumen pengarahan secara online hanya di komputer. Kita tidak pegang dokumen, tidak ada dokumen asli. Nah, inilah kita pernyataan orang tua ini kan ada hal-hal yang kita ketahui dengan bahwa ini ditolak, kemudian dia harus ulang atau memperbaiki dengan yang sesuai dengan keterangan sebagai aturan di bisnis kita. Ini cermati nanti walaupun ada, karena kita kan dalam checklist kita memverifikasi sesuatu, kita lihat suratnya apa ada. Karena kita lalai di dalamnya itu kata-kata yang sangat penting yang kita perlukan tidak disampaikan. Kemudian Bapak Ibu, nanti sesampainya Bapak Ibu setelah melakukan pernyataan ini dan disampaikan PD, ini mohon disampaikan terus sebarkan ilmunya, kemudian lapor sama Bapak Kepala Sekolah hasil dari apa yang Bapak Ibu dapatkan, pihak Kepala Sekolah untuk menyiapkan dari sekarang, ya dari sekarang persiapan nanti di saat pendaftaran sudah dimulai. Tapi yang kira bahwa Ibu sudah pengalaman tahun-tahun sebelumnya luar biasa protokol atau tahapan-tahapan yang sudah dilakukan oleh pihak sekolah sehingga alur pendaftaran itu jelas adanya. Dan kemudian lakukan simulasi berkala. Ini kami pun di provinsi terus melakukan simulasi di saat-saat ada waktu kami lakukan simulasi dengan teman-teman
supaya apa yang kita informasikan karena posko kita di sekolah juga kita nanti supaya informasi kita sama kepada masyarakat. Karena itu seringkali teman-teman operator rasanya dibebani tanggung jawab yang besar di sekolah. Ini sebenarnya dan Bapak Kepala Dinas juga sudah memberikan arahan kepada kepala sekolah dan nanti pun masing-masing kabupaten akan ditugaskan salah satu pejabat eselon 3 yang ada di Bali untuk memantau pelaksanaan PPDB di masing-masing sekolah. Nanti akan ditugaskan salah satu dari pejabat eselon 3 untuk melakukan memantau dan bersama-sama Bapak Ibu di sekolah bagaimana bisa pelaksanaan ini dilakukan. Semua proses pelaksanaan PPDB di sekolah adalah menjadi tanggung dari sekolah yang dilaksanakan oleh staf-stafnya yang sudah berbagian tugas dengan jelas. Tim verifikasi ada. Kemudian siapa yang menerima misalnya nanti ada apa namanya yang melakukan klarifikasi di sekolah, siapa yang mendata lebih awal, registrasi, kemudian siapa tim verifikasinya masing-masing jalur, kalau bisa masing-masing jalur, tinggal fokus nanti teman-teman yang bertugas masing-masing jalur. Kemudian operator sebenarnya hanya tugasnya di sistem. Oke, mudah-mudahan tidak terjadi seperti tahun-tahun sebelumnya, teman operator memverifikasi lagi, mengeksekusi di sistem. Nah, dengan teman operator yang di SMA, untuk rumah dengan sekolah ada di sistem, tentunya ini menjadi tugas tambahan teman operator di SMA. Mungkin itu Pak Ibu, hal-hal yang memang perlu penegasan kembali. Kami tetap nanti mohon saran masukan dari Bapak Ibu. Nanti kami akan merangkum begitu terakhir pelatihan Bapak tanggal 6 Ratu Mati ini sebagai dasar pegangan tambahan kita selain bisnis yang sudah ada. Oke. Nah, walaupun nanti ada hal-hal di luar ini, di luar prediksi kita, tetap lakukan koordinasi dengan kami. Kami siap nanti akan memberikan solusi jalan keluar nanti seandainya di pihak sekolah tidak bisa. Namun dari satu ada hal yang sangat penting kami sampaikan. Kami posko di provinsi dan juga posko di sekolah dalam memberikan informasi kepada masyarakat, tentunya kita berpedoman kepada ketentuan yang sudah ada. Contoh misalnya surat komisi ini yang tadi kami sampaikan, kita tidak membenarkan dan menyalahkan. Yang kita sampaikan, seandainya ada yang membawa surat komisi apa benar apa salah ini sesuai dengan ketentuan yang dibicarakan di Juknis, ini belum sesuai. Oke, ini belum sesuai. Misalnya keterangan masih dibuat sesuai dengan format tahun lalu kan yang membuat itu sudah pernyataan yang bersangkutan diambil dari kartu sekolah. Kemarin ada orang tua WA ke kami, dinas, itu sudah terdalam domisilinya, dia Pak ini benar apa salah? Jawaban kita secara ketentuan di Juknis yang mengeluarkan adalah langsung disahkan oleh lurah. Yang Ibu sampaikan ini atau Bapak sampaikan ini, kalau tidak salah surat pernyataan ini dibuat oleh yang bersangkutan. Oke, jawaban kita seperti itu. Kita benar salahnya surat keterangan domisili dikeluarkannya atau tidak oleh aparat penguasa saya. Oke, mungkin nanti lanjut langsung oleh pihak Telkom kita bicara tanya jawab, mungkin mudah-mudahan di terakhir nanti ada kesempatan tanya jawab kita akan lakukan. Oke, nanti di saat praktek sistem silahkan tanya jawab dengan sumber dari Telkom. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih kami mohon maaf itu dengan
nanti. Oke, selanjutnya saya persilakan dari Telkom untuk mengisi. Jadi di sini saya selaku perawat engineering master dan ketua provinsi Bali dari Telkom yang ditugaskan di sekolah provinsi. Kebetulan untuk tahun lalu di sini saya mungkin kalau ibu bapak dari tahun lalu kami jadi di sini sistemnya dibagi menjadi dua. Untuk yang pertama ada sistem publik, itu digunakan untuk siswa mendaftar ke sekolah provinsi. Jadi kalau kalian saja bisa dicoba-coba di www.siaptrip.com. Lagi www.siaptrip.com. Bisa nanti saya akan jalurnya ada di jenjang sekolah menengah atas, ada di jenjang sekolah menengah kejuruan yang terus ada yang di paling bawah ada menu kolom pilihan sekolah menengah kejuruan dan sekolah menengah atas untuk jalur ranking nilai rapor, karena jalur ranking nilai rapor itu sendiri bisa dipilih oleh siswanya secara silang. Jadi siswanya bisa milih SMA dan dan berbarengan di jalur ranking nilai rapor. Untuk uji cobanya sebentar saya uji cobakan juga langsung di depan. Sebelumnya di sini ibu bapak sekalian sudah bisa masuk ke akun operatornya semuanya. Kalau ada yang baru mungkin bisa ngumpul emailnya dulu ke depan. Oke, kalau ibu bapak sekalian sudah bisa login, nanti ada di saya sambil langsung dibuka aja nih. Mungkin kan mau mencoba untuk mendaftar jadi siswa umum jalurnya. Di sini sebagai contoh di sini kita coba untuk mendaftar di jalur sertifikat prestasi. Di sini kurang lebih jalur pendaftarannya sama semuanya, siswanya melakukan pendaftaran sama seperti tahun lalu. Cuma di sini ada tambahannya, siswa diharuskan mengupload surat-surat yang dikeluarkan sesuai ketentuan yang diikuti seperti akte kelahiran dan surat-surat lainnya. Di sini dicoba sama-sama untuk jalur yang sertifikat prestasi dulu ya. Jadi di sini nanti siswa akan harus memasukkan NISN lakukan pendaftaran. Jadi kalau udah diklik menu pendaftaran jalur sertifikat prestasi, pilih menu daftar, nanti siswanya akan memerlukan memasukkan
nomor NISN. Untuk dicoba-coba sekarang karena situsnya juga masih situs demo, Ibu Bapak sekalian bisa dapat nomor NISN dari akun operator yang sudah login. Pilih di menu pendataan, ada pencatatan siswa berdasarkan nama. Di sana klik aja bebas, huruf bebas biar keluar datanya. Bisa dipilih salah satu NISN-nya buat untuk coba daftar di sini. Karena database tahun ini belum diintegrasikan ke sistem. Jadi ini masih data tahunan. Bisa dipilih salah satu NISN-nya, dicoba buat daftar. Pak Ibu kalau ada pertanyaan langsung aja ya. Asli. Untuk dokumen yang diupload adalah dokumen yang asli di scan. Kemudian setelah masukkan nomor NISN, pilih dalam provinsi, jenis lulusan reguler, tahun lulus 2020, dan masukkan kode keamanannya. Ini ambilnya masuk. Masukkan NISN, sekolah asalnya pilih dalam provinsi. Jika ada siswa dari luar provinsi dia mau mendaftar ke Bali, baru pilih yang luar provinsi. Jadi nanti kalau siswa dari luar provinsi yang mendaftar pindah rayon gitu istilahnya, yang akan menginputkan data nilainya sendiri. Beda dengan siswa yang asli dari sini, karena database-nya kan sudah tersimpan. Ini bisa dilanjut Ibu Bapak sekalian. Oh, iya, iya. operator.demo.siap-ppdb.com. .siap-ppdb.com. Kalau susah ada yang Bapak yang akun operatornya belum semua jalur tersedia, masih baru SMK afirmasi atau SMK nilai rapor, bisa mengunggulkan emailnya ke depan, nanti dibuka untuk akses jalur yang mau ditampilkan. Aula 2019. Bisa langsung tanyakan saja.
bisa saya lanjut dulu ya proses daftarnya. Nanti ada kalau ada kesalahan, kalau ada kesulitan, habis istirahat kan mau uji coba lagi. Bisa. Kalau sudah lanjut nanti kalau sudah lanjut nanti akan muncul biodata siswanya. Di sana siswa akan mengecek biodatanya sendiri apakah sudah benar atau belum, dan ada menginputkan nomor tercetaknya kartu keluarga, nomor telepon orang tua atau wali, dan nomor kartu keluarga atau surat keterangan domisili kalau pakai. Bisa dilihat sesuai tampilannya. Jadi untuk biodata siswanya mungkin di sini masih belum lengkap karena kan database-nya belum diintegrasikan ke sistem. Untuk RT RW-nya bisa diisi kosong saja, kosong dan kosong. Ya, nol. Nah, di sini kan tadi cobanya pilihan kategori sertifikat prestasi. Jadi di sini dia mendaftar di jalur prestasi, prestasinya dia akademik, non akademik atau seni dan budaya Bali. Jadi nanti bisa dipilih di sini. Oke, sudah bisa dilanjut. Kalau sudah nanti akan masuk ke tampilan untuk upload dokumen-dokumen yang diperlukan. Jadi di sini ada perlu upload kartu keluarga, scan yang kartu keluarga asli yang di-scan, akte kelahiran, surat keterangan lulus atau keterangan nilai rapor yang dari SMP yang dikasih SMP-nya, foto sertifikat atau piagam prestasi dengan skor tertinggi. Kalau siswa tersebut prestasinya berjenjang. Di sini diupload pertama yang tertinggi dulu. Kemudian selanjutnya diupload sertifikat prestasi yang satu level di bawahnya jika berjenjang. Kalau tidak berjenjang, satu saja yang skor tertinggi. Selanjutnya mengupload foto bukti jumlah kepesertaan dalam lomba yang diikuti. Yang terakhir ada surat pernyataan orang tua wali yang bermaterai 6.000. Seluruh dokumennya ukurannya maksimal 1 MB, jadi tidak boleh lebih. Nanti kalau misalnya lebih akan ada warningnya. Di sini file yang diupload dengan format JPG, JPEG, PNG, dan GIF. Jadi nanti memudahkan siswanya kalau misalnya kesusahan scan kan bisa pakai foto kamera aja. JPG, JPEG, PNG, atau GIF. Untuk format dokumen yang diupload. Takutnya nanti kalau harus PDF, nanti siswanya kesulitan lagi dari foto, dia harus kompresi lagi untuk biar jadi PDF-nya. Di sini sebagai ya bisa ukurannya aja dibatasi, tidak boleh lebih dari 1 ini. Ini pakai contoh aja dulu untuk file-file yang ukurannya kurang dari 1 ini.
Oh, biar bisa sih. Jadi kalau sudah semua di-upload bisa langsung dilanjutkan. Di sini siswa akan memilih sekolah yang dituju sesuai dengan ketentuan di Juknis untuk jalur prestasi. Sekolah yang bisa dipilih adalah satu sekolah dengan maksimal 2 kompetensi. Nanti kalau misalnya siswa yang memilih 2 sekolah, nanti akan muncul warning, jadi siswanya nggak bisa lanjut. Kemudian klik lanjutkan. Di sini siswa yang mendaftar akan melakukan review ulang dari pendaftaran yang dilakukan untuk memastikan benar. Kalau misalnya ada salah masih bisa back dulu. Kemudian di paling bawah akan ada pernyataan yang menyatakan bahwa segala dokumen yang diupload sudah dijamin keasliannya. Jika terdapat kesalahan maka siswa bersedia diproses secara hukum. Kemudian siswa harus melakukan centang setuju atas pernyataannya, lalu klik lanjutkan. Di sini siswa diwajibkan untuk mencetak bukti ajuan pendaftaran. Jadi kalau siswanya belum klik cetak bukti ajuan pendaftaran, nggak bisa dari siswanya lupa. Mungkin siswanya langsung di print aja, nggak ada nge-save data. Jadi datanya bisa di-save dulu. Kalau ada printer bisa langsung di print. Untuk pendaftaran dari siswa sampai di sini sudah selesai. Selanjutnya untuk proses verifikasi dari operator sekolah. Di sini saya mau memastikan sekali lagi, Ibu Bapak sekalian semuanya sudah bisa ke operatornya atau ada yang masih belum? Jadi di sini saya contohkan saja. Ya. Coba apa ini Pak, size-nya Pak. Oke. Sekali lagi Ibu Bapak sekalian yang mungkin untuk jalur pilihan sekolahnya masih belum lengkap, bisa dicek untuk diklik gambar siswa di sini. Kalau misalnya jalurnya belum lengkap, sesuai dengan SMK afirmasi atau baru salah satu yang keluar, bisa pukul emailnya ke depan. Dicek Bapak Ibu yang diklik tombol pilih jelasnya. Kalau belum lengkap, Gimana seperti itu?
Ya, betul, Pak. Jadi kalau memang dari Telkom yang mempunyai siswa bisa dalam praktik, maka seharusnya harus lebih besar. Nah, kalau sampai itu maka mereka harus kompres lagi pasti harus kompres juga. Kalau memang fleksibel ya lebih besar lagi harus lagi. Memang ada yang udah mau kompres lebih bagus lagi. sebenarnya nanti saya sampaikan untuk penyediaan yang ada karena di sini sistemnya yang bikin bukan saya dari pusat dari Jakarta yang bikin sistemnya. Terima kasih Pak. Ibu Bapak saya ini kan situsnya masih situs demo, terus situs pendaftarannya masih demo, pendaftaran masih demo, masih ada yang harus disempurnakan lagi. Nanti kalau situsnya udah benar-benar fix sudah selesai, saya share panduan untuk verifikasi dan lain-lainnya di grup operator yang di Telegram. Jadi diharapkan semuanya masuk grup operator. Ya. Ketentuan. Oh, bisa pilih satu SMK, satu kompetensi, pilih lagi satu SMK, satu kompetensi. Di blok, Pak. Di blok. Terima kasih, Pak ya. Jadi sesuai jenis cuma bisa pilih satu SMK, dua kompetensi, nggak bisa dua SMK. Jadi misalnya boga di SMK A, boga di SMK A, bisa B. Jadi maksimal satu SMK dengan dua kompetensi. Kalau SMA baru bisa dua. Kalau SMA baru bisa dua. Boleh coba-coba juga Pak Luis sebagai masukan dan kalau ada yang mau dikoreksi. Silakan coba-coba.